Dan terus terang saya heran mendengar informasi ini karena saya tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Teman-teman semua, ya kita tetap menegaskan, kita bersatu, kita semua menegakkan kebenaran. Terima kasih kepada semua lawyer di bawah Mas Kosinudin dan Pak Petrus Celestinus, di bawah koordinasi Pak Abraham Samad. Nah, jelas ya, di bawah fondasi koordinasi dari Pak Abraham Samad. Minta maaf bang karena diperintah Bang Abraham Samad. Minta maaf bang karena diperintah Bang Abraham Samad. Bang Abraham Samad juga minta maaf. Memang saya yang memerintah mereka dua di televisi. Gas terus. Jadi menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi, ya. Lah kok enak, omonganmu kilo gurih men ya, Abraham Samad ya. Alah ya. Menurut keyakinan gue, si Pak Esni sedang tidak berkata jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun ya, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang dugaan dalang ya, di balik isu ijazah palsu atau fitnahan ijazah palsu kepada Pak Jokowi selama ini ya, yang akhirnya terkuak dalang di baliknya. Bukan siapa-siapa ya, si Dewa Panci sendiri yang membongkarnya, coba bayangin. Keceplosan ya Panci ya, aduh. Si Dewa Panci menyebut bahwa yang mengkoordinatori serangan fitnah ijazah palsu kepada Pak Jokowi adalah seorang mantan ketua KPK. Akhirnya terbongkar juga kau. Aduh, selama ini kau sembunyi rapat kali. Sampai-sampai netizen ada yang bilang begini, lupa skenario ya Roy. Skenarionya kan sembunyikan si dalang serapat mungkin ya kan. Ya maklum lah teman-teman ya, si Dewa Panci ini kan makin kesini kan makin stres ya kan, makin rontok rambutnya. Jadi udah pikun gitu kan, jadi keceplosan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Dan terus terang saya heran mendengar informasi ini karena saya tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Teman-teman semua, ya kita tetap menegaskan, kita bersatu, kita semua menegakkan kebenaran. Terima kasih kepada semua lawyer di bawah Mas Kosinudin dan Pak Petrus Celestinus, di bawah koordinasi Pak Abraham Samad. Nah, jelas ya, di bawah fondasi koordinasi dari Pak Abraham Samad ya. Abraham Samad. Kita ulang teman-teman ya. Jadi ini dan Pak Petrus Celestinus di bawah koordinasi Pak Abraham Samad. Wow. Ini harus kita perjelas. Teman lawyer jangan kecil hati, kita tetap berjuang untuk kemudian membongkar kepalsuan ijazahnya Jokowi. Jadi sekali lagi teman-teman semua, ya kita tetap menegaskan, kita bersatu, kita semua menegakkan kebenaran. Terima kasih kepada semua lawyer. Terus di sini di bawah Mas Kosinudin dan Pak Petrus Celestinus, di bawah koordinasi Pak Abraham Samad. Oh, di bawah koordinasi Pak Abraham Samad. Ya sudah, ketahuan semua teman-teman. Jadi kemarin Pak Abraham Samad melakukan klarifikasi, tidak terlibat, tidak ikut-ikut di Lah. Kita tidak sedang menyebarkan hoax teman-teman ya. Apa yang baru saja kita dengarkan itu benar-benar disampaikan oleh si Dewa Panci ya. Saya tidak tahu apakah si Dewa Panci menyampaikannya dalam kondisi sadar ataukah tidak ya.
Tapi bisa disebutlah ini si Dewa Panji dalam kondisi keceplosan ya. Kemungkinan karena kecapean. Karena coba kita lihat, coba tengok lagi tuh wajahnya si Dewa Panji pada saat melakukan jumpa pers. Seperti orang yang kurang tidur dan banyak pikiran ya. Jadi bisa dipastikan lah, diduga kuat lah begitu ya, bahwa si Dewa Panji ini lupa dengan skenarionya. Lanjut. Akan semakin ketahuan dan terbaca pergerakan dari kelompoknya Roy Suryo. Kenapa mereka minta kasus dihentikan? Coba kita lihat dulu video berikut ini. Ya udahlah, katanya tadi kejujuran, ayo coba jujur. Itu minta maaf bang, karena diperintah Bang Abraham Samad. Minta maaf bang, karena diperintah Bang Abraham Samad. Bang Abraham Samad juga minta maaf. Memang saya yang memerintah mereka dua di televisi. Gas terus. Jadi bahwa apa yang disampaikan Rismon itu sama sekali tidak berdasar, tidak benar, dan itu bohong besar. Terus terang, saya heran mendengar informasi ini karena saya tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Jadi sekali lagi teman-teman semua, ya kita tetap menegaskan, kita bersatu, kita semua menegakkan kebenaran. Terima kasih kepada semua lawyer di sini di bawah Mas Kosinudin dan Pak Petrus Celestinus, di bawah koordinasi Pak Abraham Samad. Yang Pak Abraham Samad juga sudah menyampaikan, mengklarifikasi kemarin di salah satu TV. Bang AS menyediakan ruangannya, menyediakan makan, dan kemudian semua berdialog, berdiskusi, bertukar pikiran di situ. Udah semakin ketahuan kan, satu demi satu. Rismon mengatakan keterlibatan Abraham Samad. Abraham Samad menyangkal dan dia mengatakan tidak terlibat dengan urusan ijazah Bapak Jokowi. Ya, nyatanya Roy Suryo mengakui koordinatornya siapa? Abraham Samad. Ya, pengacaranya juga mengakui Abraham Samad menyediakan tempat, ya, memfasilitasi mereka. Terus apalagi yang harus disangkal oleh si Abraham Samad? Nah, untuk menjaga semua ini jangan sampai terbongkar semua, ya, maka saya berkeyakinan mengapa sekarang tim Roy Suryo Tifa melalui pengacaranya yaitu Refli Harun minta kasus ini dihentikan. Yang kemudian si Ahmad Kozinudin juga yang dulu pingin sekali terus maju, kini pingin yang diurusin adalah pembuktian ijazahnya Bapak Jokowi, bukan kasus pencemaran nama baiknya. Jadi buktikan dulu katanya. Jadi mereka tidak mau masuk ke ranah kasus pencemaran nama baik, kasus fitnah itu. Mereka mau hanya membuktikan saja, ya. Jadi ini yang saya lihat alasannya, alasan yang tidak mereka ungkapkan. Alasan yang mereka sampaikan hanyalah karena masuknya kembali berkas ke kejaksaan itu sudah jauh molor, ya, dari waktu yang ditetapkan. Ya, hanya itu alasan mereka. Intinya, mau molor ataukah tidak, yang penting borok mereka makin terungkap. Pantas saja minta kasus dihentikan, ya. Aduh, ternyata si mantan ketua KPK atau yang jadi dalangnya ya. Padahal sudah mengklarifikasi kemarin. Saya kaget disebut-sebut. Ingat loh, ya, mantan ketua KPK. Pak Jokowi itu pernah ingin mengajakmu sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan dia pada tahun 2014 lalu. Artinya apa? Pak Jokowi sudah sangat baik kepadamu dan kau tidak jadi dipilih sebagai calon wakil presiden pada saat itu bukan karena Pak Jokowi tidak mau, tapi karena memang Pak Jokowi bukan pemilik partai. Dan celakanya kau sekarang menjadi dalang di balik ini semua, ya, mencaci, memaki, menghina, memfitnah Jokowi. Aduh, lanjut. Oleh karena itu menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi, ya, supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Karena apa? Mantan pimpinan yang bisa diingat itu adalah legasinya.
Jadi sebaiknya laporan ini tidak dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Ataupun kalau Pak Jokowi bersikeras melanjutkan laporan ini, maka seharusnya, lagi-lagi, seharusnya aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Oleh karena itu menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi, ya, supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Otak buntu Abraham Samad sekian lama ngumpet akhirnya muncul. Mat, nggak perlu Pak Jokowi kamu guruin, nggak perlu pendukungmu ngikutin Pak Jokowi, cukup termul aja yang ngikuti Pak Jokowi. Oleh karena itu menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi, ya, supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Karena apa? Mantan pimpinan yang bisa diingat itu ada legasinya. Jadi sebaiknya laporan ini tidak dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Ataupun kalau Pak Jokowi bersikeras melanjutkan laporan ini, maka seharusnya, lagi-lagi, seharusnya aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, tidak punya dasar untuk menindaklanjuti laporan ini. Lanjut terus Pak Jokowi kasus ijazah ini, biar tahu siapa yang harus dijebloskan penjara. Ya, ini orang sudah mencium ya aroma kekalahan gitu kan. Iya, makanya meminta saudaraku Pak Jokowi ya untuk mencabut laporannya. Ya kan, karena nanti kalau sampai ini di sidang, ya kan, nanti akan terungkap dalang di baliknya, dan salah satu dalang utama di baliknya adalah si mantan wakil ketua KPK. Ini bukan saya memfitnah loh ya. Saya tidak memfitnah, saya tidak menuduh, saya cuma mengintisarikan pernyataan si Dewa Panji di bagian depan tadi yang sepertinya sedang keceplosan. Lanjut. Menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi, ya. Lah kok enak, omonganmu kilo gurih men ya, Abraham Samad ya. Alah ya, Pak Jokowi kamu tuntut bersikap sebagai negarawan. Tapi sementara 5 tersangka lainnya itu Roy, Tifa, Rustan, Rizal, sama Kurnia, mereka masih memframing buruk di mana-mana ya, di media-media, di ruang publik mereka masih berkoar-koar seenak jidat ya, menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu. Pokoknya biar bagaimanapun tetap ijazahnya Pak Jokowi palsu. Itu yang harus kamu didik, kamu tatar itu yang 5 orang itu ya, supaya mereka menarik ucapannya. Kalau kamu menuntut Pak Jokowi bersikap sebagai negarawan, suruh mereka itu diem mulutnya ya. Dasar ya, kok enak men gitu loh nek ngomong ya. Jangan mentol omonganmu. Kok enak, jangan mentol omonganmu, kayak endasmu itu. Kayak pentol korek. Ya beginilah teman-teman ya, sepertinya apa yang disampaikan oleh almarhum Krismon beberapa waktu lalu ini agak mendekati kebenaran ya, karena almarhum Krismon itu menyampaikan bahwa memang ada orang berinisial AS gitu ya, Amerika Serikat gitu kalau nggak salah ya, yang menjadi dalang di balik semua ini, yang menskenario, yang menentukan pengacara dan terus mendorong mereka untuk menyerang Pak Jokowi terkait isu ijazah palsu. Dan si AS ini katanya si almarhum Krismon itu memberikan jaminan kepada orang-orang yang menyerang Pak Jokowi ini bahwa nanti mereka tidak akan ditahan karena kasusnya akan dideponering. Aduh, dan sekarang orangnya sudah muncul ya kan, minta agar kasusnya dihentikan, laporan Pak Jokowi dihentikan. Lanjut. Sama Kosinudin, itu kan sudah disampaikan oleh Gafur dan Kosinudin. Kalau saya boleh menilai, boleh berasumsi ya, menurut saya Pak AS ini sedang tidak berkata jujur dalam hal ketika dimintai klarifikasi di Rakyat Bersuara terkait
apa yang pernah diungkap oleh Bang Rismon, yang kata Bang Rismon, Pak AS ini selalu mendorong-dorong mereka agar tetap menyuarakan terus mengenai kasus ijazah Pak Jokowi ini, ya. Dia dorong-dorong terus. Nah, dia membantah. Nah, ketika dia mengklarifikasi itu, saya memperhatikan gesturnya, ya. Dia ketika menjelaskan goyang terus, ya, nggak diam gitu, nggak tenang. Lalu kemudian sorotan matanya tidak fokus ke kamera, justru pandangannya, sorotan matanya ke sana kemari, ke atas, ke bawah, ya, samping kiri kanan. Itu yang saya lihat. Menurut saya, ya, menurut keyakinan gue, si Pak AS ini sedang tidak berkata jujur. Mungkin teman-teman punya penafsiran lain, punya penilaian lain, silakan komen di bawah. Oh iyalah, iya, apalagi AS Amerika Serikat. Mana ada Amerika Serikat itu jujur. Jadi orang-orang yang berinisial sama, ya serupa gitu loh, nggak bisa berkata jujur ya. Nah, menurut teman-teman gimana? Nah, inilah pendapat saya, bahwa saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Adi barusan gitu loh. Intinya, kemungkinan besar memang si AS ini adalah salah satu aktor intelektual di balik isu ijazah palsu. Tetapi ingat ya, AS ini bukan orang kaya. AS ini anggarannya tidak meluber ya. Di atasnya AS pasti ada. Nah, ini yang harus dicari nih, bukan hanya AS. Di atasnya AS kira-kira siapa yang menjadi bosnya AS? AS tidak akan mungkin bisa menggerakkan, dengan kata lain, tidak mungkin bisa menyuruh-nyuruh si Dewa Panci yang merupakan mantan menteri. Iya toh? Iya, berarti ada orang di atasnya AS yang oleh si Dewa Panci itu sangat dihormati. Nggak percaya? Tengok nanti di persidangan ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.